Perkembangan ibu kota negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur semakin mewujud nyata manakala rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang pada tanggal 18 Januari tahun 2022. Bahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara, setelah mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden Jokowi terkait nama tersebut. Sementara pada kesempatan terpisah, di Bandung, tanggal 17 Januari tahun 2022, Presiden Jokowi menyampaikan terkait proses pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Menurut Presiden Jokowi, ibu kota baru nantinya dibangun sebagai sebuah lokomotif baru untuk transformasi menuju Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, dan green economy. Dan secara fisik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif. Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia (ARDIN), Dr. John Nathan Palinggi, sangat mengapresiasi disahkannya RUU Ibu Kota Negara ini. John Palinggi yang juga Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat BISMA ini sependapat dengan alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, antara lain, dalam rangka mengurangi beban Jakarta yang sudah begitu padat, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris dan memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa dan kebinekaan. Kalau perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia, ibu kota negara kita itu kan 2,5 tahun lalu saya sudah bicara di medsos YouTube bahwa ide gagasan Bapak Presiden ini untuk melakukan pemindahan ibu kota negara berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendesak dan sangat penting yang berhubungan dengan yang pertama keberadaan situasi ibu kota negara Jakarta yang saat ini itu sudah tidak memadai lagi. Yang kedua yang paling juga adalah pemerataan pembangunan di seluruh pemerataan pembangunan yang tidak hanya bertumpu di Jawa tetapi juga dilaksanakan di pulau-pulau yang ada di negara Republik Indonesia ini. Maka pemindahan ibu kota negara itu banyak hal yang mendasarinya, sehingga itu Bapak Presiden dengan sangat keras sekali untuk memindahkannya, dan dia mampu memberikan argumentasi, pendapat, gagasan, ataupun ide, termasuk juga menjelaskan kepada semua orang apa sesungguhnya yang mendasari pemikiran itu. Dan terbukti sekarang kan sudah diajukan ke DPR, dan DPR melalui proses legislasi dan juga dengan prosedur yang ada, yang didahului dengan meminta pendapat masyarakat di berbagai daerah dan juga lingkungan-lingkungan masyarakat mengenai pendapat atas gagasan pemindahan ibu kota ini. Ternyata DPR dengan suara bulat, dengan kesepakatan untuk menetapkan undang-undang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara ini. Artinya dengan ditetapkannya pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ini melalui undang-undang, tidak ada lagi perdebatan yang perlu dilakukan, karena bukankah kalau undang-undang ditetapkan maka 30 hari sesudah itu semua warga negara wajib mentaatinya. Ukuran kita sebagai warga negara adalah mentaati Undang-Undang Dasar, Pancasila, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Itulah ukuran kita sebagai warga negara.
Jadi adapun dinamika sekarang ini yang berkembang, banyak sekali banyak pendapat yang cenderung tidak menyetujui ataupun juga melecehkan atas keputusan DPR ini. Itu sangat, menurut saya, seharusnya tidak terjadi, karena dengan demikian kita telah mencederai kesepakatan kita bahwa negara ini dibangun dan dikendalikan dengan hukum. Nah, hukum itu adalah undang-undang. Maka tidak boleh di luar undang-undang ada pemikiran-pemikiran yang juga melenceng atau tergelincir dari undang-undang yang dapat memberikan persepsi negatif bagi masyarakat. Tidak boleh. Karena itu adalah bagian yang sangat bagian yang bisa mencederai persatuan dan kesatuan kita. Jadi ibu kota negara dipindahkan tetap dalam kerangka bahwa kita ingin salah satu ibu kota negara yang pembangunannya dimodernisasi berdasarkan budaya kita yang dibangun sendiri, bukan ibu kota negara istananya dibangun oleh Belanda. Ya, kita ingin identitas sendiri. Ya, tetapi itu kan hanya simbol. Yang paling mendasar adalah adanya pemerataan pembangunan. Sebagai contoh, di Jawa 150 juta penduduk. Di Kalimantan itu baru 16.230.000. Baru 16 juta. Jadi masih luas sekali. Nah, dari sudut kontribusi terhadap anggaran pendapatan belanja negara, pemasukan negara itu, saya kira semua pihak harus memahami bahwa yang terbesar memberikan kontribusi pemasukan bagi keuangan negara itu adalah Kalimantan dan Papua, kan. Jadi wajar kalau misalnya ibu kota negara diletakkan di Kalimantan karena dia berada juga di tengah-tengah antara Aceh dan Papua. Ya, itu saya kira itu. Jadi ada gagasan ini 2,5 tahun saya sudah lontarkan, karena memang itu saya ikuti secara cermat. Gagasan-gagasan, tulisan-tulisan, serta pernyataan Bapak Presiden saya ikuti secara cermat. Bahkan saya memiliki data-data yang terbatas untuk diketahui umum mengenai hal ini. Otomatis. Jadi di sana akan dibangun oleh Pak Nyoman, itu arsiteknya, dia dapat tender untuk membangun khusus Istana Presiden. Di sana juga akan dibangun Istana Wakil Presiden. Mau tidak mau, aparatur yang berkaitan dengan aparatur sipil negara yang bertugas di Istana Presiden, Wakil Presiden juga pindah. TNI dan Polri pindah. Kantor kementerian pindah semua, kan. Ya. Kemudian yang mungkin kalau konsep lama saya lihat mengenai konsep undang-undang yang diajukan ke DPR, rancangan undang-undang, saya lihat kalau itu tidak berubah, maka yang hanya tinggal seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, ya, Pusat Analisis Transaksi Keuangan, dan Lembaga Perlindungan Konsumen, itu tinggal di Jakarta. Jadi perpindahan ini, pemindahan ibu kota negara itu tidak bisa seperti kita makan cabai langsung pedas, tidak bisa. Semua orang harus rasional berpikir ke arah sana. Rasionalitas kita itu diwarnai dengan bahwa kita harus berpikiran positif, berpikiran besar, karena kita tidak bisa membangun negara atau apapun dalam kehidupan kalau pikiran kita kecil, pikiran kita negatif, apatis. Ya, pikiran kita seolah-olah tidak ada satupun konsep yang dibuat berdasar kesepakatan undang-undang ini yang benar, selalu salah. Ya, saya dulu pernah mengusulkan
Tapi minta maaf nih, pernah mengusulkan itu, kalau misalnya banyak orang yang memang sepaham dengan cara-cara mengkritik dan tidak pernah ada yang benar pada keputusan undang-undang dan peraturan pemerintah, barangkali ada baiknya ada pemukiman khusus mengenai teman-teman untuk bisa berdiskusi mengenai hal ini. Iya kan? Sehingga mungkin suatu saat berubah cara pandangannya, karena memang tantangan pemerintah yang paling berat ini adalah mewujudkan hal itu secara bertahap. Tidak gampang, tetapi harus dimulai, karena kalau tidak dimulai itu namanya tidak ada pembangunan. Ya, pilihan kita mau ada pembangunan dengan risiko mencari dana untuk mewujudkannya, melakukan dengan cara yang bersih, jujur, dan bebas korupsi, mewujudkannya dalam bentuk-bentuk modernisasi peradaban yang memuat Bhinneka Tunggal Ika di sana, dan di samping itu juga lingkungan hijau. Kalimantan itu hijau, hutannya luas, dan tidak ada banjir di sana. Tidak ada demo juga. Orang-orang sana itu agak alergi dan tidak terlalu suka untuk demo. Ini hanya demo ini karena ada orang menghina Kalimantan bahwa itu adalah tempat buang jin. Ya, ini baru ada demo. Karena mereka sangat sensitif terhadap sesuatu yang menghina budaya mereka, keberadaan mereka. Tetapi demo untuk sesuatu memprotes sana, ya katakanlah perusahaan demo kayak di Jakarta ini, nggak ada di situ. Nggak ada juga banjir. Gunung Merapi nggak ada. Tenang-tenang tidur. Ya, jadi untuk menata ibu kota negara ini, memang bagi pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden, ini adalah kerjaan yang besar. Tapi saya sendiri sangat percaya bahwa ini bisa terlaksana dengan, kan dikatakan di dalam konsep yang ada, saya belum baca penetapan yang disepakati DPR, tetapi sebelumnya saya baca bahwa itu anggaran akan dibebankan APBN, tetapi tidak akan membebankan secara utuh. Juga akan dibebankan kepada kerjasama pemerintah dan swasta. Juga dibebankan atas dasar proyek-proyek yang dibangun kemudian dioperasikan, dikembalikan lagi ke pemerintah. Proyek turnkey. Ya, kemudian juga akan anggarannya bersumber dari murni swasta yang menginvestasikan uangnya di sana dengan membangun kantor. Jadi ada beberapa. Dan yang lain adalah bantuan-bantuan pihak lain yang tidak melanggar undang-undang. Jadi ini tidak akan, saya yakin tidak akan seluruhnya membebani APBN. Saya yakin benar. Karena saya tahu sejarahnya. Ya. Saya membaca dan ada pada saya mulanya ide gagasan ini tercetus. Saya tahu. Ya, jadi pada saat Pak Bambang Brojonegoro di Bappenas ini sudah tercetus ini. Namun demikian tidak segampang apa yang dipikirkan, karena membutuhkan satu proses-proses di mana sampai kepada DPR dan disahkan undang-undang. Tidak mudah. Ya, karena selalu berputar pada aspek-aspek yang berkaitan dengan dari mana uangnya membangun. Mungkin kita aja kena COVID kok. Nggak boleh. Bangsa ini, kita bangsa Indonesia tidak boleh tertidur hanya karena tantangan penderitaan karena COVID. Saya salut, hormat, bangga kepada Bapak Presiden. Dalam situasi sulit sekalipun, dia masih bisa memiliki kreativitas yang tinggi, upaya-upaya lobby pada fora internasional, baik bilateral, multilateral, dengan negara-negara yang sangat percaya kita. Saya tidak bisa membayangkan kalau Bapak Presiden ini tidak dipercaya negara lain, mungkin kita sudah bangkrut kayak negara lain kena COVID. Mungkin kita sudah bangkrut.
Tapi alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Ya, bahwa presiden ini dipercaya sekali. Pertanyaan yang sering timbul ini kan bertambah utang, nggak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah. Yang penting dimudahkan untuk pembangunan dan jelas arahnya. Contoh, membuat jalan tol saja, semua orang bilang ngapain? Kita tidak makan dari tol. Memang Bapak Presiden bilang saya tidak makan aspal kok. Tapi sekarang siapa yang bisa membantah bahwa mobilitas penduduk pergi kemana-mana itu memudahkan, sehingga ada integrasi kultural budaya serta gampang saling menemui untuk bisa komunikasi soal-soal yang positif dan kebaikan membawa nilai tambah. Pada satu sisi jalan tol menghasilkan sendiri untuk membiayai dirinya, tapi ada buat keuangan menambah anggaran pendapatan belanja negara. Ini kan pikiran brilian. Brilian sekali. Nah, pembangunan di Kalimantan juga baru diresmikan jalan tol dari Balikpapan ke sana, yang tidak pernah ada. Saya kerja di sana di perusahaan kayu ya, plywood itu. Saya memimpin perusahaan kayu dan plywood itu sejak tahun 75. Ya, saya ketua Kadin Kota Samarinda, ketua masyarakat perkayuan, ketua Kadin Kaltim. Saya lihat itu lamban sekali. Kalimantan Timur itu memberi kontribusi yang terbesar bagi negara Republik Indonesia melalui penebangan eksploitasi hutan. Kayunya dijual, pemasukan negara begitu banyak. Sudah habis kayu. Sekarang batu bara dari mana? Harga lebih 100.000 US dollar. Kita terkenal. Sekali aja kita stop, itu negara lain, Cina apa segala macam sudah ngamuk. Artinya apa? Kalimantan ini adalah suatu pulau, khususnya Kalimantan Timur, satu pulau yang sangat-sangat menentukan posisi kita di fora internasional. Bapak Presiden aja mau stop 1 bulan, sudah ngamuk tuh seluruh negara. Sudah krisis energi apa semua. Artinya apa? Ini Kalimantan betul-betul harus dijaga ini. Dijaga, dan kita sudah sangat yakin bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Pasir Penajam dan Kutai Kartanegara itu adalah hal yang sudah tepat. Wajah kita itu dihargai orang. Kenapa dihargai? Semua potensi dari sana, batu bara, apapun ada di sana. Belum lagi emas. Oh, ada juga. Ada emas di sana. Nah, itu yang saya bisa jelaskan. Jadi apa juga pemindahan ibu kota ini karena memang saya sudah alami 15 tahun ini sakit jiwa saya. Untung saya sering makan obat. Sakit jiwa saya karena macet. Normal ke rumah saya ke Bonjeruk, saya bisa capai 17 menit. Tapi saya bisa capai 1,5 jam sampai 2 jam kalau sore karena macet luar biasa. Itu pun saya ikut jalan tol. Coba bayangkan. Ya, di jalan-jalan semua kita macet. Orang semua sebetulnya orang Jakarta itu sakit jiwa loh. Ya, tidak ada satupun hal. Taman rekreasi tidak ada. Belum lagi kita lihat air baku mutu Kali Ciliwung untuk pompa, untuk perusahaan air minum ini air bakunya sangat tercemar. Sangat tercemar. Saya ahli lingkungan dari Universitas Indonesia. Ya, saya mendirikan persatuan cendekiawan ilmu lingkungan sama Pak Emil Salim dulu. Saya tahu persis apa masalah yang kita alami. Baku mutu dari udara sini, kalau lama orang di luar jalanan itu bisa sakit paru-paru. Karena sudah melampaui ambang batas berapa ratus persen. Udara, air, ya itu semua kimia fisik. Ya, tanah tidak bisa terlalu diharapkan karena sewaktu-waktu bisa datang iklim banjir. Jakarta ini terus terang kalau saya mau bicara, tidak ada saluran utama ke laut, tidak ada saluran sekunder, tidak ada saluran primer. Yang ada saluran dibikin Belanda, tapi isinya sekarang adalah kabel telkom, kabel listrik dan lain-lain sebagainya. Ya, tidak pernah orang membicarakan.
Langkah-langkah lain tidak ada urusan. Harus bisa. Negara lain, saya mengunjungi ada 8 negara dalam masalah lingkungan dalam rangka pengendalian banjir di kotanya. Dia kalau kotanya mengendalikan banjir, dia tekan sekali itu satu paparan, dia tekan, itu sudah kelihatan aliran air dan semua mengarah ke laut itu. Nanti kalau ada tersumbat salurannya kelihatan. Kita apa yang mau dikasih lihat? Buka aja di dekat kantor saya Mandarin itu penuh kabel. Kabel listrik, kabel telkom, macam-macam di bawah sana. Yang diurus di atas permukaan tanah. Ini semua pikiran kita yang diberi kepercayaan harus juga merubah diri ke arah yang lebih baik, supaya minimal memelihara hati supaya karya-karya kita itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Ya, yang ketiga lagi, ada kecenderungan penurunan permukaan tanah di Jakarta. Ada kecenderungan. Ya, tetapi saya selalu minta kepada koran dan teman-teman yang mengaku hebat lingkungan, jangan takut-takuti rakyat bahwa sudah mau turun. Retak semua lah bangunan ini kalau. Jadi kadang-kadang di negara ini jangan suka menakut-nakuti yang enggak-enggak. Memprediksi tahun 45 kan. Udahlah, jangan pikir tahun 45, tahun 35. Pikir aja kira-kira 10 tahun ke depan atau 15. Jadi rakyat itu tidak resah. Ya, pemindahan ibu kota ini adalah jawaban yang paling tepat dan sangat berdaya guna, akan membawa nilai tambah bermanfaat secara strategis politis. Itu adalah hal luar biasa, dan secara keamanan itu juga bagus, dan secara hubungan internasional itu akan membawa nilai tambah. Orang senang ke Kalimantan karena di sana belum banyak masyarakat. Iya, masyarakatnya juga kondusif. Terus terang, orang-orang, saya lama di Kalimantan 10 tahun, hampir 11 tahun kerja di memimpin perusahaan kayu dan plywood, dan juga sempat menjadi dosen di universitas. Ya, saya tahu persis masyarakat sana itu terdiri dari heterogennya bagus, tapi yang masyarakat asli itu misalnya masyarakat Dayak, Kutai, Banjar, ya kan, dan masyarakat lainnya di misalnya Pasir ada kerajaan, Kutai ada kerajaan itu. Nah, datanglah orang dari luar, misalnya orang Bugis, orang Toraja, orang NTT, orang Jawa. Orang Jawa di sana lebih mayoritas kayak di Balikpapan. Jadi tidak ada masalah, benturan suku tidak ada. Cuma kalau diganggu budayanya bisa bahaya. Ya, jadi harga diri mereka terhadap penghargaan terhadap dirinya baik, sehingga memungkinkan bisa menghargai orang lain. Ya, itu karakteristik di sana.